catatan Olga, gue suka banget nonton bro. Lo di sini baik banget karena lo di sini bisa merangkul semua berbagai macam kalangan, mau tua, mau muda, mau orang kaya, mau orang susah, mereka bisa membaur sama catatan si Olga. Itu dia. Insya Allah, gue pengen hidup di dunia ingin menjadi orang yang baik. Ya kan? Pokoknya misi acara catatan si Olga ini bagus. Menurut Bapak catatan Olga ini gimana? Kemarin nontonnya pas like waktu apa? Waktu itu gua ngeliat lu sama orang tua ke panti jompo, lu joget-joget sama orang panti jompo. Gua pengen senengin dia, Pi. Bisa umur dia kan paling kan nggak berapa lama lagi. Ya kan, tapi gua pengen bahagiaan mereka. Jadi lu selain lu punya tabungan banyak sih bang, lu juga punya tabungan banyak amal. Amin ya Allah. Ada tuh. Amin. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang selalu baik, kita baik aja kadang-kadang kita dijahatin sama orang. Tapi biarlah orang yang jahat kita tetap menjadi orang yang baik. Karena Allah akan pasti membalasnya. Kesenangan bisa dibeli, orang yang menyenangkan sulit untuk dicari. Ya. Oke Bapak Rafi, terima kasih banyak. Sukses buat catatan si Olganya ya. Terima kasih Bapak mau kemana lagi? Saya ada meeting. Meeting orang penting. Dia mau meeting. Meeting masalah proyek. Proyek kambing conge. Kalau begitu jangan lupa nanti kita tunggu ya. Ya Pak, bagaimana syuting kita? Wih, nanyain catatan Olga terus ya. Iya Pak, catatan si Olga honornya tinggi sekali. Gua artis loh. Pertama gua artis, kedua gue pengusaha. Boleh tahu restoran. Wah, Jual makanan tuh. Jual makanan tuh. Makanan apa? Kebang Pak. Kebang ya. Kayak kaki tangan itu ya. Kaki gawang. Bisa aja. Lu mau nyumbang nggak bro? Catatan si Olga. Siap. Terserah lo apaan aja. Gue nyumbang lu. Apaan? Kalau kemarin tuh siapa namanya? Pai yang itu di Pai Ireng Tanya yang kena hatiku tuh dia nyumbang ituan apa? Gue nyumbang besok ya. Sekarang apa? Sekarang. Terima kasih. Bapak mau apa aja Pak? Ya, sumbang ini gue. Ini powernya rapi. Biar rapi jatuh cinta kok. Gua kubur di kuburan. Wanginya lagi bro. Gak ada lagi bro. Jangan dikau sampai tamu. Wah, lu jadi malu gue. Lu ada lagi bro, gue gak ada lagi bro. Helm. Jangan kayak barang-barang itu nanti akan dilelang ya. Dari kasih. Jaket nih bro. Jangan itu punya sponsor. Jaket aja bro. Ya, buat Udah jaket aja bro. Oke bro. gue cuma bilang sama lo. Kalau yang namanya nyumbang harus ikhlas. Itu gue ikhlas. Lo kan? Jika mudah-mudahan jaket gue ada yang beli bro dan bisa bermanfaat hasilnya buat orang. Oke bro, itu mobil banyak mau lewat bro. Oke siap. Oke, ini kita akan Sampai Pak. Biasa ini tempat ya. Itu lagi tidur ya? Iya, lagi bangun ya? Asik. Hei, bangun. Udah nyampe. Udah nyampe, syuting. Udah nyampe. Ngomong dong. Yin, bangunin data aja makanya sudah musik. Setelah musik lu bangun. Iya. Pada pakai air. Ngomong lo. Masa lu coba pakai air? Iya. Emang gua kucing gak? Sama lo bang. Lu ngantuk banget, capek banget. Wih, artis ya? Biasa, artis kan gitu. Schedule padat. Jadwalnya padat, tapi nggak ada duitnya. Nah, kamar kan kalau naik motor nggak ada jaket nih. Wah, songong lo. Bagus ini dari Raffi. Iya, tapi kan ini bukan buat lo, ini nanti akan dilelang. Oh, dilelang. Nah, kalau dilelang udah dijual, itu baru kita simpan buat target-targetnya. Catatan si Olga. Amat bayarin.
boro-boro punya uang. Emang kenapa? Hidup aja belakang. Lu kan orang miskin. Ya Allah. Ketahuan. Dari apanya? Kalau kayak rumah kontraknya. Lu jangan bercanda sambil bawa tidur. Oh, iya. Oke, pemirsa tonton Olga, sepertinya Olga udah punya target lah di sana dari Bibi lagi nyapu-nyapu jalanan, ya kan? Kita lihat dia seperti apa kegiatan Bibi lagi nyapu. Ini itu turun aja deh, kita nebak-nebak. Ibu Ati, sosok perempuan yang tak pernah lelah, rutinitas yang ia lalui penuh kerja keras. Setiap harinya, Ibu Ati harus bekerja menjadi tukang sapu jalanan. Di sela-sela istirahatnya, ia harus menjadi kuli cuci dan kuli gosok. Tak selesai sampai di sini. Malam harinya ia harus membantu suaminya berjualan nasi goreng. Namun semua itu ia lakukan dengan penuh keikhlasan demi mencukupi kehidupan keluarga. Iya beneran Mas Olga bohong. Ini kan panas Bu. Aduh gitu dia. Sapunya Bu, sapunya di bawah Bu. Ibu kayak malam di bawah sapunya. Kayak gini asli. Ini kayak gini aslinya. Emang kayak apa gue? Emang gue kayak wajik. Siapa namanya Bu? Yang saya Ati. Ati. Ibu Ati. Iya. Hati-hati di jalan Ibu. Ibu kan nyapu-nyapu di jalan, ya kan? Ini jalan dari mana Bu? Dari sono ujung sono gitu disapuin Iya, dibersihin. dari merah. Dari lampu merah ke sini. Gitu. Setiap hari. Setiap hari selain ngerjain nyapu ngapain lagi? Dari kalau habis nyapu saya nyuci gosok. Cuci gosok. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa nyapunya? Nyapu dari setengah 6 sampai jam 11 istirahat, sampai jam 12 terus saya nyuci gosok. Cuci gosok. Iya, sampai jam 1 balik lagi nyuci nyapu lagi. Nyapu lagi. Oh, itu sampai jam berapa semua total? Sampai jam 4. Jam 4 lalu istirahat. Iya, baru pulang. Baru pulang. Suami di mana? Ada di sini. Anak? Ada. Ada. Anak sekolah? Yang satu kelas 3, kelas 4. Yang satu kelas 4, yang satu Lu kurang ajar banget ya, Dek. Lu ngapain lu ajar banget? Ini sampai capek nyapu. Sama lu berantakin. Apa? Apa nggak jadi sama keluarga lu? Capek nih Bu Abi. Coba Bu sapu Bu. Gimana Bu? Coba nih Bu sapu nih biar ada kerjaan nih Bu. Sama. Sapu nih Bu, coba sapu. Oh gitu. Oh gitu. Maaf kalau boleh tahu berapa gajinya Bu? Hitungan per bulan atau per hari? sebenarnya per hari, cuman diambilnya per bulan. Bahasanya per hari berapa kalau boleh tahu? Jawab, ayo. Sehari 30. Ya, cuman kalau setengah hari dipotong. Kalau nggak masuk, misalnya saya pulang nggak balik lagi gitu,
dipotong jadi cuma separuh gitu. 15.000. Iya. Oh, gitu. Ya, satu lagi maaf, coba Bu kalau saya pengen lihat. Pantasnya kok goyang-goyang? Emang ada musiknya? Nyambung gini. Ibu rumahnya di mana? Cendrawasih. 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 Boleh aku main ke rumah Ibu? Boleh. Sebentar Bu, yang mesra dong Bu. Kalau saya ngebonceng Ibu, kalau nggak mesra ntar dipikir Olga digendong sama kolor hijau. Ini anak SMP atau SMA atau SD? SD, udah pulang sekolah atau belum? Udah. Yang pintar ya belajar ya. Siapa tahu lagu hati-hati Bu? Ibu, saya suruh nyanyi. Ibu kok nggak nyanyi? Diem aja Bu, apa gitu spirit. Oke pemirsa catatan Olga, sekarang Olga sudah bersama Ibu Ati, akan menuju ke rumah Ibu Ati. Olga pengen tahu seperti apa rumahnya Ibu Ati, suaminya seperti apa, dan juga pasti anaknya. Bu Ati, hari ini perasaan Bu Ati bisa ketemu sama Olga langsung. Gimana Bu? Senang? Senang. Emang Ibu selama ini ngefans sama Olga emang? Fan banget. Hah? Fan. Masa sih Bu? Iya, tiap hari kemarin aku sama juga nonton catatan Olga. Oh nonton catatan Iya. si Olga. Terus? Terus ya maksudnya kalau waktu bulan puasa gitu kan Olga nggak kenal lelah gitu kayaknya di sana sini ada Olga, di sana sini ada Olga gitu kayaknya. Enak kayaknya maksudnya tuh orang punya ambisi seperti itu gitu. Kapan gitu seandainya saya bisa seperti itu pasti senang kali nantinya itu satu anak saya. Olga tampil di televisi, ya kan ingin memberikan energi yang positif. Dalam arti kayak Ibu melihat Olga di bulan suci Ramadan begitu banyak pekerjaan, padat banget kerjaan Olga. Karena apa? Karena Olga ngerasa ini harus bekerja keras. Karena kalau siapa lagi yang mau ngidupin kita kalau bukan diri kita sendiri, bener kan? Iya. Oh jadi Ibu gitu. Ya, Emang apa sih Bu kalau boleh tahu keinginan Ibu? saya pengen satu rezeki saya pengen sekolah anak saya setinggi mungkin sebisa mungkin semampu saya ya untuk menjadi anak saya. Kedua ya minimal hidup saya nanti tuanya nggak sengsara seperti ibu saya atau orang tua saya. Maksudnya orang tua Ibu Ya, sengsara banyak. ya sengsara gitu. Dia ibaratnya kayak saya pengen sekolah pun saya nggak bisa gitu, cuma coba sama SD terus langsung ke Jakarta kerja gitu orang terus sampai sekarang sampai makanya saya punya anak dua saya tidak bisa anak saya harus sekolah yang tinggi yang sebisa mungkin. Ibu pernah ngalamin nggak punya uang untuk bayar sekolah atau mungkin Ibu nggak makan? Kalau untuk nggak makan saya alhamdulillah makan gitu ya. Untuk selama ini cuman kalau untuk nggak punya uang saya alami ya sering lah gitu nggak punya uang saya alami. Sering nggak punya uang? Ya
saya untuk kadang-kadang kalau anak saya kalau les atau apa gitu untuk ngaji Mas. Kadang-kadang kalau pas lagi nggak punya uang ada iuran ini, iuran itu gitu. Saya suka sedih gitu. Kalau apalagi kalau saya belum punya uang nih. Jadi kalau misalkan bayar iuran sekolah atau bayar uang ngaji, jadi anak yang ngaji di sekolah. Kalau untuk itu enggak sih, cuma ya anak saya sih anaknya nggak terlalu nuntut sama saya, alhamdulillah. Cuman sayangnya yang suka sebagai orang tua, ya Allah saya kok nggak bisa yang nyenengin anak. Pengen banget membahagiain anak sejak ibu saya meninggal. Iya, ibu saya sakit 1 tahun. Pertama sih ya kurang tahu, pokoknya perutnya kembung, liper katanya itu. Terus Dalam 1 tahun itu saya nggak bisa jagain, nggak bisa ngurusin karena saya satu harus kerja ikut orang, kedua harus ngidupin anak saya juga di sini gitu. Saya nggak mungkin untuk menetap di kampung. masih hidup ibunya? Dia meninggal, makanya sampai akhir meninggal pun saya nggak bisa Datang. nggak. Saya susah kan sampai sekarang. Setiap hari pun saya kalau sedih lagi ngambek. ya saya ingat ibu saya, bayangan ibu saya selalu ada. Kalau saya lagi gosok, lagi apa sambil ngelamun, ibu saya selalu. Salah waktu saat ibunya meninggal. Sangat bersalah. Saya sangat salah. Apalagi saya anak tunggal. Tapi kalau saya anak tunggal buat saya sangat berat beban saya mikul semua itu. Tapi sekarang alhamdulillah dan saya nyapu, alhamdulillah rezeki saya ada aja. Biarpun saya nggak kenal capek. Ada kenangan yang nggak bisa dilupain sama ibu sebelum meninggal. Ya, Apa yang pernah disampaikan sama ibu ke Mbak Ati? cuma kita bapak saya dia punya rumah, makanya sekarang saya lagi bikin rumah, cuma dia belum kelar lagi baru Tapi seandainya rumah itu jadi bu, ibu dan Mbak Ati juga nggak bakal iya, menikmati. ya di situlah makanya saya sedih, ya Allah. Sekarang saya maksudnya saya udah boleh dibilang alhamdulillah enak, saya bersyukur, saya nggak mau bilang saya nggak enak, alhamdulillah sekarang saya udah lumayan enak. Tapi ibu saya sedikit nggak makan hasil keringat saya. Ya, Sedih nggak bu? Apa yang ibu lakukan selama ini cari uang, tapi orang tua nggak menikmati, ya, percuma bu. Makanya waktu saat orang tua masih hidup, disayang, dicintai, apalagi orang tua udah meninggal, ibu nggak datang juga. saya sedih sampai sekarang ini. Makanya sekarang tinggal bapak gitu. Saya ya mungkin bapak juga nggak mau tinggal di sini, maunya di kampung gitu. Ya udah saya anak saya pengen biar anak saya bahagia. Semoga anak ibu bahagia ya. Dan pokoknya buat pemirsa catatan Olga cuma titip pesan buat siapapun, selagi orang tua masih hidup, ya sayangin dia, cintai dia, jangan pernah disakitin. Kalau kita jadi anak harus baik sama kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kalau kita nggak sayang sama orang tua kita, kalau kita nggak nurut sama orang tua kita, kalau kita nggak diredoin sama orang tua kita bukan jadi orang sukses, malah kita nanti akan sengsara. Bener ya bu? Ya kan? Kan ada pepatah itu, surga di telapak kaki ibu. Ya sayangi, cintai. Ya pokoknya buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada, ya kalau yang merasa punya salah sama kedua orang tua kita, minta maaf, cuci kakinya, tobat deh, minta ampun sama Allah. Lihat nih kayak Ibu Ati, saat ibunya udah nggak ada, Ibu Ati nyesel. Kan? Itu penyesalan yang nggak akan ada habisnya loh bu, bener nggak bu?
Apalagi ibu nggak datang juga waktu saat ibu meninggal. Selalu ingat itu pasti ibu. Selalu ingat. Kalau mau tidur pasti ingat. Kalau sholat pasti ingat. Ya, saya pengen pertama ya kemudian ibu saya Dari hati yang paling dalam. ya Allah, terimalah ibuku di sisimu ya Allah. Ampunilah dari segala kesalahan yang pernah ia perbuat di alam dunia, yang disengaja pun yang tidak sengaja. Berikanlah tempat yang layak untuknya, lapangkanlah tempatnya ya Allah. Ampunilah dari segala kesalahannya ya Allah. Berikanlah kebahagiaan buat keluarga yang ia tinggalkan, dan berikanlah dan ampunilah dari orang-orang yang berbuat jahat padanya ya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya nggak bisa Bu, kalau ngomong kedua orang tua. Makanya saya sayang banget sama kedua orang tua saya. Saya nggak mau insya Allah nyakitin kedua orang tua saya. Apapun yang orang tua saya minta, insya Allah kalau saya mampu, saya akan kasih. Karena buat Olga, orang tua segalanya. Karena kalau orang tua Olga nggak mungkin bisa itu. Karena kalau nggak ada orang tua nggak mungkin Olga sukses. Karena dua orang tua Bu, orang tua tidak pernah menyakiti anaknya, tapi anaknya selalu menyakiti orang tua, selalu buat nangis, selalu buat sedih orang tua. Tapi orang tua dia rela nggak makan, bilang sama anaknya duduk makan, ada yang lapar, tapi makanan itu buat anaknya. Ibu sekarang sudah punya bapak, sayangin bapak ya Bu. Berpikir kalau nggak ada bapak, nggak ada ibu, pasti Mbak Ati nggak kenal. Iya. Ya. Saya mau satu panjang. Mas. Ini. Oh ini siapa? Suami saya. Oh suaminya. Oh ya. Silakan masuk. Gue yang masuk. Ibu kalau ibu masuk. Itu masuk. Iya, ini apa ruang tamu? Ruang segala-galanya. Tidur di sini juga. Iya. Tidur di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini apa dapur? Ya. Ya udahlah. Tadi ngapain Pak? Hah? Dagang nasi goreng. Oh, Bapak dagang nasi goreng? Iya. Oh, Kalau saya pulang dari sana malam langsung ikut dagang. apa? Kalau pulang dari itu. Ini Pak, sudah santai. Adanya mana? Adanya. Salim. Gimana? Duduk dulu sih sama keluarga. Itu berapa lama Pak kerja yang tukang nasi goreng? Dari bujangan, ruang tunggu kemarin. Jadi Bapak jual nasi goreng, Ibu lagi nyapu, terus beli. Jadian gitu. Hah? Ya. Oh gitu? Di daerah mana waktu itu? Bu, ini kontrakan jadi berapa aja gitu? Ibu tadi bilang ya. Kalau masih seru ya satu-satunya. Sebenarnya terus ya juga dong Bu. Ya sering dipotong. Ibu sudah masuk ya? Udah kadang-kadang kan kalau kita lagi istirahat itu mandor lewat. Oh gitu. Jadi harus baik terus Iya. dong. Jangan sampai lewat. Pas mandor lewat kita Sehari biasa makan berapa Pak? Kalau dari sore ke dulu ke Pak? Biasanya Pak paling besar berapa kecil? Ya nggak mesti dapat nih Pak. 200 sudah belum balik buat modal
Seringnya ya nongkrong. Iya. Saya bantu gosok apa. Ambil kita dua. Bapak berarti di sini. Ya terpaksa sih mau nggak mau. Ya sebenarnya sebagai suami saya juga nggak tega gitu ya, karena tenaga ya istirahat sedikit banget gitu. Tapi ya biar demi anak lah sekolah. Ina, kamu cita-cita mau jadi apa sih? Jadi guru. Guru apa? Oh, punya guru SD. Ngaji nggak tapi? Udah ikro berapa ya? Sampai Al-Quran. Udah Al-Quran, gue pinter. Nah tadi bapak kan sempat bilang bapak tuh kayaknya nggak tega. Apa-apa juga mahal ya pak. Jadi kalau tadi bantu istrinya kerja nyapu, cuci gosok, mungkin nggak butuh ya pas semuanya ya pak ya. Apalagi kontrak. 600, jadi bapak 300 gitu. Ya. Semuanya ya. Siapa yang dapat aja gitu. Pokoknya siapa yang buat kebutuhan itu buat kontrakan. Yang penting buat kontrakan, buat makan sehari-hari. Kalau suami biasanya buat kontrakan. Ini kan tadi habis doa itu Iwati mamanya. Sekarang ini mau apa? Mau doain juga nggak? Coba doain apa kalau buat ibu bapak? Coba kalau kan habis sholat biasanya kan ngaji itu. Biasanya habis sholat tuh kan doa dulu. Doanya apa? Coba gimana? Ayo cepetan. Ini pakai mic biar kenceng. Jangan. Oh disemat aja mamanya. Oh itu semat ya mama ya? Iya. Saya nggak ini mama saya nggak. Semat ya mama ya? Sedih kalau sama orang tua mah. Gua aja orang tua bisa nangis. Ya ini orang tua mah baik banget sama anak. Ya anak mah kadang nggak baik sama orang tua. Makanya anak kalau sama orang tua belak salah. Sarah hidupnya percaya sama gue. Gak nurut sama orang tua pasti hidupnya gembel. Beneran pasti kasih masalah aja hidupnya. Beneran saya mah bu. Karena ada tuh bu anak-anak yang nggak nurut sama orang tua kan bu. Lu jangan pacaran sama dia nggak baik buat lo. Tapi anak malah pacaran terus kabur. Ya terus terus kabur, tiba-tiba bunting. Malah sama orang tua. Tasnya baru nggak? Nggak. Mana tasnya coba lihat coba. Ini wali kalau kamu kasih kas Yang merah enggak. Oh ini tasnya. Ini pengen apa? Ini pengen siapa nak? Sepatu ada nggak nak? Ah, ada. Sepatu ada. Pasal sekolah nyengker. Boleh sepatu. Terserah deh ini mau pilih yang mana deh. Yuk, kalau kayak yuk. Kalau kayak ke mall yuk. Mau mana? Mall praktek. Yuk, nah. Yuk, ke mall yuk. Yuk, kita ke mall. Ibu sama ini terserah. Mau ngambil apa aja bebas. Bayar diri. Saat bahar
biar ku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Kangkung sama sayur asem. Lu pakai nanya kan gue ke toko sepatu, gue nyari sepatu. Kayak nyari apa? Gue cari sepatu Cinderella ada. Gak ada. Nih, mau cari sepatunya apa? Cari. Lu pernah sekolah kagak? Emang kenapa? Ini nggak cocok dong, ini kan buat sekolah. Oh, Emang dia kapan? lupa. Minta. Maksudnya lu pengen sepatu. Mau ngapain? Lagi juga kalau kondangan, orang ngondang juga buat orang-orang kaya, orang gedean. Iya. Kamu ya? Harus sama. Siap, Bos. Pemirsa, catatan Olga, kayaknya ibunya cuman ibu sama karyawannya satu. Nggak ada karyawan yang lain, ibu lagi cari-cari. Kalau saya nungguin tuh ibu, nggak akan ada habisnya. Mending gini, ibu, ya pokoknya terserah ibu cari yang aja, nanti saya yang bayar ya. Oke, ibu terima kasih banyak ya. Ina, makasih ya. Pokoknya Ina nanti cari tas, sepatu, apa terserah Ina boleh ya. Ya pokoknya pesannya dari Kak Olga, Ina harus belajar yang pintar, sayangin mama, papa ya. Ya, pokoknya sehat Ina yang penting. Hati-hati kalau berangkat ke sekolah, pulang sekolah juga hati-hati ya. Ya, kalau Siap Ibu, terima kasih banyak. Ina makasih banyak. Yang pasti Olga ngucapin terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Nggak ada berhentinya Olga untuk memberikan kebahagiaan pastinya buat target-target Olga maupun juga pemirsa catatan Olga yang hari ini lagi nonton. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat pemirsa catatan si Olga bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, sayang menyayangi, cinta dan mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Dadah. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa selalu ada akhir yang indah dari sebuah kerja keras. Teruslah berjuang demi kehidupan yang lebih baik.